Puji Tuhan, haleluya. Shalom. Ya. Lama ya nggak kesini ya. Iya. Waduh, berapa purnama sudah. Wah, hebat ya, hari ini cerah ya. Minggu kemarin banjir. Saya harusnya ada di Taman Modern. Sudah mau jalan. Tiba-tiba pengerjanya bilang, nggak ada ibadah. Haleluya, nama saya Hari ya kalau lupa ya. Hari Sempulur coba. Harinya gampang, Sempulurnya gak susah ya. Coba Sempulur coba. Pelan-pelan, Sempulur iya. Kalau cepat Semprul gitu. Tinggal di Depok, pelayanan di GBI Gloria, Sunter ya. Hari ini ada istri dan anak saya nomor 2 nih. Ya, dia liburan semester. Dia kuliah di Bali. Ya. Dia daftar 3 kemarin, Unbra, Malang, UNJ. Keterimanya di Bali. Di Udayana. Waktu dia keterima, di mana nak? Udayana. Saya bilang, Udayana. Gitu. Ambil sosiologi. Ya, liburnya panjang banget. Dari kemarin, awal Januari ya. Nanti pulang ke Bali awal Maret. Bali tahu nggak kepanjangannya? Banyak libur. Hari ini firman-Nya, ini tema sepanjang tahun ya ditetapkan Tuhan. Atau tema minggu ini. Sepanjang tahun ditetapkan Tuhan. Berarti apa? Tuhan tidak menetapkan langkah-langkah kita. Tugas kita apa? Tinggal ikutin aja. Udah gak usah bandel. Ya, baik engkau yang online hari ini, gak usah bandel udah. Yang online ibadah ini ikuti dengan baik. Bagaimana engkau dapatkan berkat lewat ibadah online? Nih saya kasih tahu tipsnya. Jangan jadikan ibadah ini sebagai tontonan. Tapi sebagai tuntunan. Nah, kalau tontonan kalah sama Dracin. Ya. Drakor udah lewat. Ya. Dracin, wah kalah. Ini jadikan tuntunan. Supaya kau dapat sesuatu. Nah, Tuhan sudah menetapkan langkah-langkah hidup kita. Nah, tugas kita apa? Tinggal ikutin aja. Ikutin aja langkahnya. Ikutin ketetapannya. Maka apa yang Tuhan rencanakan, Tuhan tetapkan, bisa kita nikmati. Kadang-kadang kita bandel sih. Tuhan udah netapin nih ya. Kita cari jalan sendiri. Terus akhirnya jalan. Ku tak dapat jalan sendirilah, Tuhan sudah tetapkan. Amin. Ini hari ini ada satu nabi kecil yang bandel banget. Udah tuh ditetapin sama Tuhan. Nyari jalan sendiri. Yunus pasal yang pertama. Yunus pasal 1 ayat 1 mulai. Ya. Yunus pasal 1 ayat 1 mulai. Ya. Oke. Ada yang bawa Alkitab dalam bentuk buku, puji Tuhan. Senang saya. Tuh, nah bentuk buku kan. Ya. Yang lain bawa handphone. Ya, gak apa-apa. Ya, oke, gak apa-apa. Yang bawa handphone, jangan buka WA ya, pas ibadahnya. Walaupun, jangan itu juga. COD datang, biarin ya. Datanglah, sama-sama ya. Dengerin saya khotbah, dengerin saya bicara. Ya, dengerin saya baca. Yunus melarikan diri dari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada siapa? 2, 3. Yunus. Lagi. Yunus. Apa artinya? Yunus bin Amitai. Anaknya Amitai. Berarti ada Yunus yang lain. Makanya Alkitab bilang Yunus anaknya Amitai. Kenapa bin? Laki-laki. Kalau perempuan? Binti. Kalau perempuan punya papanya Tan apa? Binti Tan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus anaknya Amitai. Ini bukan Yunus yang lain. Karena ada banyak Yunus mungkin. Makanya Alkitab menulis Yunus anaknya siapa? Anaknya Amitai. Gimana firman Tuhannya? Demikian. Ayat 2. Dengerin baik. Ya, ayat 2. Nus, bangun. Bangun Yunus. Pergilah kemana? Ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka. Karena kejahatannya sudah sampai kepadaku. Kata firman Tuhan. Yunus pergi ke Niniwe. 2, 3. Niniwe. 2, 3. Daerah mana itu? Deket Depok. Kok tahu sih Pak? Ya ampun.
Niniwe itu adanya di, bukan Depok. Bukan Bogor, longsor di sana. Jangan ke sana. Oke. Niniwe itu adalah ibu kotanya Asyur. Asyur itu berubah sekarang jadi Irak. Jadi ibu kotanya Irak apa? Ibu kotanya Irak, Baghdad. Yunus, pergilah ke Baghdad. Irak tuh musuhan terus lah ya sama Israel. Jadi Yunus ini suruh pergi ke Niniwe, Baghdad kalau sekarang. Yunus ya, Yunus, jangan mikir yang lain. Nus, Baghdad. Yunus bilang, Baghdad, Niniwe. Bukannya itu kota jahat. Yunus tinggal di Nazaret. Jadi kalau mau ke Irak, itu kalau terbang 2,5 jam. Terbang. Pakai pesawat. Pesawat yang besar jadi nggak nabrak itu gunung yang kemarin tuh. Kasihan dari 11 orang penumpang, 9-nya Kristen. 9 yang Kristen. Terus yang satu kan nggak jadi terbang tuh. Katanya aku ditolong Tuhan lah. Memang dia nggak ditolong Tuhan tuh yang kecelakaan. Kalau terbang cuma 2,5 jam ke Irak. Berseru ke sana, jadi Tuhan menetapkan Yunus untuk pergi ke Irak. Bukannya Niniwe jahat Tuhan. Aku ingat bagaimana orang-orang Niniwe masuk ke kotaku Nazaret. Menjarah barang-barang yang ada di Nazaret. Dan membawa wanita-wanita Nazaret dijadikan budak di sana. Mungkin di antara wanita-wanita ada keluarganya Yunus. Terus sekarang Yunus suruh ke sana. Nes, kasih tahu. Bertobat nanti aku berkati Niniwe. Tuhan menetapkan begitu. Kadang-kadang cara Tuhan menetapkan berkat-berkat itu ya. Kita suruh ngampuni orang yang sudah berbuat jahat kepada kita. Masa Tuhan? Akhirnya lihat. Ayat yang ke-3. Ayat 3. Nih ayat 3. Tetapi, Yunus bersiap kemana? Melarikan diri. Kemana itu? Jauh dari hadapan Tuhan. Jadi Tuhan menetapkan Yunus ke Niniwe, tapi Yunus lari jauh dari hadapan Tuhan. Pergi ke Tarsis. Nah, saya mau tanya lagi nih. Jangan bilang Depok ya, Tangerang. Di mana Tarsis? Tasik. Mentang-mentang sama-sama T. Ayo yang di online, ketik di mana Tarsis? Ketik. Bukan jawabannya ketik jawabanmu. Tetapi Yunus pergi untuk bersiap melarikan diri ke Tarsis. Tarsis itu daerah Spanyol. Gimana? Spanyol. Spanyol bener ini. Ya ini bener negara Spanyol, bukan separuh nyolong. Bapak Ibu kalau ke Israel, mau ke Nazaret dari Yerusalem, berhenti di bawah Gunung Karmel, kaki Gunung Karmel. Itu biasanya guide-nya ngomong gini, stop. Lihat tuh di sebelah sana tuh. Di seberang laut itu. Ada kerlip-kerlip gitu kalau malam. Itu adalah Tarsis. Itu Spanyol Bapak Ibu. Jadi dari sini bisa renang kata guide-nya. Renang ke sana. Ya, 7 hari baru nyampe. Jangan lupa bawa paspor katanya. Karena begitu nyampe Tarsis gitu. Nah Yunus itu larinya ke sana. Karena Tarsis waktu itu sampai sekarang nih kota yang sangat indah, enak untuk healing. Untuk healing enak banget. Ya, Bali kalah nak, Bali kalah. Ya, Bali kalah. Jadi Tarsis itu enak banget di Spanyol. Waduh, Yunus ke sana. Yunus lari terus dia pergi ke Yafo. Yafo itu sekarang nama kotanya Jaffa. Jaffa dekat Tel Aviv. 15 menit dari Tel Aviv. Nama kotanya Jaffa. Dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat kemana? Waduh. Tuhan menetapkan Yunus kemana tadi? Tuhan menetapkan Yunus kemana? Tapi dia lari, bandel kan. Akhirnya ketika dia bandel, hukumannya itu ya nggak tunggu besok. Nggak tunggu nanti sore baru dihukum, enggak. Lihat. Sama-sama ia membayar. 2, 3. Ia membayar biaya. Lagi semua 2, 3. Ia membayar. Ya, sekarang semua diam.
Yang online. 2, 3. Iya, betul. Betul. Teman-teman tahu nggak, kalau kita menyapa yang di online itu merasa dilibatkan. Seneng banget. Dan followernya tambah banyak. Serius. Saya kalau ibadah online, selalu saya sapa. Makasih ya Pak Pendeta, saya diorangkan. Gitu. Tadi saya didimin aja sama WL. Sapa mereka. Oke ya, oke sekarang buka Alkitabmu lagi. Ya, tutup pintu rumah. Udah tutup, sudah. Kenapa tutup? Takut ada paket. Gitu. Dia pergi ke Yafo. Terus kalau dia sudah melanggar aturan Tuhan, langsung hukumannya loh. Apa hukumannya? Ia membayar biaya perjalanannya. Kalau engkau mulai enggak taat atas ketetapan Tuhan ya, dengar baik. Hukuman yang pertama, engkau membiayai perjalanan hidupmu sendiri. Arti membiayai perjalanan hidup sendiri itu ya, engkau hanya dapat gaji karena engkau kerja. Engkau enggak pernah dapat kejutan-kejutan dari Tuhan. Enggak pernah. Enggak pernah dapat kejutan dari Tuhan. Engkau hanya dapat gaji. Itu artinya membiayai perjalanan hidupmu sendiri. Kerja. Oh kerja nih. Iya sih. Dapat gaji UMR. UMR. Ya, tahu enggak UMR? Utang uang rakyat. Upah minimum regional. UMR. Habis gajian hari ini, tiba-tiba 2 hari kemudian, habis. Hari keempat, ke warung pojok. Ngapain? Pak, ada obat mah enggak? Itu membiayai perjalanan hidupmu sendiri. Kau enggak pernah ngalami kejutan-kejutan dari Tuhan. Serius. Baru gajian hari ini. Ya, habis. Yunus begitu. Yunus harus lari ke loket. Karena lihat, ada orang tiba-tiba nawarin, Tarsis gitu. Hah, Tarsis. Pak, Tarsis Pak. 1 orang lagi berangkat. Tarsis. Dia pergi ke loket. Dia ambil dompet untuk beli tiket. Awas ada copet. Bang, tiket 1 bang. Tarsis. Eksekutif. Ekonomi aja. Kalau seandainya dia berangkat ke Niniwe, Tuhan siapkan berkat. Mungkin pada saat dia ngantri untuk beli tiket Niniwe ini ya, kan Yunus kan nabi kan. Ada orang pasti tahu. Pak Yunus, gitu. Iya. Mau kemana Pak? Lah ini ngantri Niniwe. Gitu. Pak sini Pak. Gak usah ngantri. Kenapa? Ini anakku nih beli Niniwe nih. Tapi ternyata gak dapat cuti dari kantor. Buat Bapak. Amin. Kau pernah alami gitu? Buat Bapak aja Pak. Oh gitu. Jadi eksekutif lagi. Wah bisnis kelas. Yang kamarnya 2 itu ya. Bukan yang ngampar di lorong-lorong. Saya ini alami kejutan-kejutan dari Tuhan. Khotbah di Citraland tuh ya. Ada 4 sesi kan. Dari sesi kedua, ketiga itu agak jauh jaraknya. Karena dikasih kesempatan untuk makan siang. Gereja nyiapin tapi saya bilang, saya mau keluar ya. Makan sebentar di luar. Ke atas. Nah, duduk diam sendirian. Pesan apa Pak? Makanan apa yang cepat? Yang cepat banget. Soto Pak. Soto ya. Soto. Oke. Pakai nasi Pak? Pakai. Tapi dipisah ya. Soto sama nasi dipisah. Mas, pisahnya jangan jauh-jauh. Saya bilang. Kenapa Pak? Nanti kangen ya. Oh iya Pak. Oke. Minumnya apa Pak? Minumnya teh tawar aja. Anget. Enggak manis Pak. Enggak usah manis-manis. Yang penting setia ya. Mau dicatat? Mau dicatat?
Jadi pas saya makan terus jangan lupa berdoa Bapak Ibu. Kalau engkau makan di tempat umum, jangan lupa berdoa. Berdoa untuk makan itu, berdoa apa? Gak usah panjang-panjang, singkat-singkat aja. Gak usah segala bencana Sumatera didoain, perdamaian dunia. Tuhan, saya mau makan, berkati makan. Tiba-tiba saya mau bayar habis makan ya. Saya panggil pelayan. Pelayan, bil gitu. Datang dia. Sudah lunas Pak. Hah, udah lunas? Siapa yang bayar? Tadi ada bapak-bapak di sana yang bayarin. Ya, kamu tahu gak siapa dia? Gak tahu Pak. Nomor handphonenya? Gak tahu. Emang kalau tahu kenapa Pak? Saya mau nambah lagi. Bapak Bu pernah ngalami gitu? Kalau engkau ikut aturannya Tuhan, engkau gak perlu membiayai perjalanan hidupmu sendiri. Serius Bapak Ibu. Tuhan menetapkan kita. Aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Mana dia? Di mana dia? Mengenai kamu. Apa rancangannya? Injek saja. Udah deh, udah diinjek. Gak dapat, gak apa-apa. Dia mendengarkan firman. Mana dia? Mumpung saya lagi lapar nih. Udah? Gak ketemu ya? Oke ya. Ya, anak saya juga takut kecoa, jadi dia trauma. Makanya dia lihat ke bawah. Tenang nak, di sini nak dia nak. Dia gak mungkin ke situ nak. Kalau engkau melanggar aturannya Tuhan, dengar baik. Engkau pasti membiayai perjalananmu sendiri. Makanya jangan langgar aturan Tuhan. Tuhan menetap, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Oh. Jadi Tuhan udah tahu. Nah akhirnya gini, lalu dia naik kapal itu untuk berlayar bareng siapa? Bersama-sama dengan siapa? Dengan mereka kemana? Sama-sama jauh, 2, 3. Jauh. Membiayai perjalananmu sendiri. Lari jauh, ya udah, dia keluarin uang. Capek hidup melawan kehendak Tuhan. Capek Bapak Ibu. Ikuti aturan Tuhan. Oke, ayat yang keempat, ayat 4 ya, ayat 4. Oke, ayat 4. Tetapi, apa itu? Tetapi, sama-sama Tuhan menurunkan, 2, 3. Tuhan menurunkan angin ribut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Yang kedua hukumannya adalah Tuhan datangkan badai. Tuhan jahat enggak? Tuhan datangkan badai. Tuhan jahat atau baik? Nih peristiwa ini. Tuhan jahat atau baik? Dari mana baik? Badai. Tuhan jahat atau baik? Tetap baik. Tetap baik. Tuhan menurunkan badai. Dengerin baik nih. Yang di online juga dengerin. Tuhan menurunkan badai dalam rangka Tuhan mengembalikan kamu pada ketetapannya. Hah? Tuhan pakai badai karena Yunus bandel banget. Tuhan pakai badai. Kadang-kadang Tuhan pakai juga tabok. Tuhan pakai tabok. Kadang-kadang. Kenapa dek? Kamu trauma ya dek? Kamu trauma. Enggak ke situ tadi. Pak lihat udah ke sana. Jadi kadang-kadang Tuhan pakai tabok. Pakai apa tadi yang gini tadi? Pakai apa tadi? Yang tadi waktu WL tadi. Boom, atau boom gitu. Tadi saya mau suruh itu sudah dipakai semua. Ya. Mari kita sebelum dengar firman, apalagi udah pakai semua. Tadi saya mau, mari kita pelototin sebelah, nggak mungkin kan? Nggak mungkin kan? Oke. Lalu Tuhan turunkan badai. Nah, Tuhan menurunkan badai ini dalam rangka mengembalikan Yunus pada panggilan semula. Jadi kalau ada badai dalam hidupmu, jangan bilang, Tuhan jahat banget sih.
masihkah kau mau mendengarkan doaku? Nah, kau bandel. Turunkan badai. Sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Baru hampir. Gak sampai terpukul hancur. Ayat yang kelima. Ayat 5. Awak kapal menjadi takut. Masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Huruf besar atau huruf kecil Allahnya itu. Pada dewa. Mereka gak percaya Allahnya Yunus. Mereka gak percaya Tuhannya Yunus. Makanya ilah. Pakai dewa-dewa. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal untuk meringankannya. Dalam bahasa sehari-hari mereka membuang sesajen ke laut. Karena mereka percaya. Mungkin tadi waktu mau berangkat nahkoda sama awak kapal belum memberi sesajen ke dewa laut. Makanya ini badai ini. Mereka membuang sesajen. Ya. Oh, sesajen dibuang. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ untuk apa? Nah, tuh. Orang gak respon dengan tanda-tanda dari Tuhan. Padahal badai ini kalau dia ngeh nih, aduh, aku nih gara-garanya nih. Aduh, Tarsis, Niniwe harusnya gitu. Tapi dia tidur nyenyak. Aneh ini orang. Ayat 6. Ya, ayat 6. Datanglah nakoda mendapatkan itu berkata, loh, bagaimana mungkin engkau tidur dengan nyenyak? Bangun Nus, berserulah kepada Allahmu. Sama-sama barangkali, 2, 3. Barangkali Allah itu akan menyindahkan kita. Sehingga kita tidak binasa. Nus, berdoalah kepada. Karena Yunus ini orang asing. Yunus beda. Ini orang-orang yang mau ke Tarsis ini ya. Yang mau ke Spanyol ini. Putih semua. Yunus kurang putih. Masih ada putihnya tapi kurang. Gitu. Tinggi. Yunus kurang tinggi. Mungkin Allah mau mendengar. Karena mereka tahu ini bukan orang Tarsis, bukan orang Spanyol ini. Berdoalah. Siapa tahu Allah mau mendengar. Tapi Yunus cuek. Dengar Bapak Ibu. Kalau hari ini engkau sedang mengalami badai. Dengar ya. Tuhan sedang mengembalikan engkau pada panggilan semula. Jangan bandel. Aku tahu segala rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jangan bandel. Itu badai supaya kamu balik arah. Ayat 7. Lalu berkatalah mereka satu dengan yang lain. Marilah kita buang undi. Supaya kita mengetahui. Karena siapa kita ditimpa malapetaka ini. Mereka membuang undi. Jadi bahasa sehariannya gini. Nih ya, badai ini ya kita udah buang sesajen. Kita udah kasih persembahan dewa laut nih. Tapi tetap aja badai. Biasanya kayak gini nih. Salah seorang dari penumpang ini. Ada yang ngelawan Tuhan. Ada yang ngeledek walaupun dalam hati. Nih, terus mereka curiga semua. Jangan gitu dong. Gitu dulu gua nih. Hah? Jangan gitu dong. Gitu. Tenang. Kita sekarang buang undi. Gak usah saling curiga. Buang undi. Nakoda. Ada daftar penumpang semua ada. Guntingin tuh, cepat-cepat diguntingin gitu. Masukin ke selang. Apa namanya selang lagi? Oh, sedotan. Door fries gitu. Masukin sedotan. Ayo. Itu ya, kayak arisan tuh yang dikocok. Dikocok terus gitu. Keluar nama. Waktu dibuka nama semua diam. Dek. Tapi mungkin Yunus tenang. Karena dia pikir, gak mungkin saya. Karena kan Allahnya, dia kan gak kenal Allah saya. Yang lain dek. Apalagi dia buka gini. Huruf depannya Y. Yunus tenang aja, banyak juga yang lain. Ye kamu gitu ya. Waktu dibaca lengkap. Yunus bin Amitai. Penumpang kelas ekonomi. Dek bawah.
datang terakhir. Bayar kurang separuh. Mana Yunus? Mana Yunus? Saya Yunus, saya. Kenapa kamu? Ya aku harusnya ke Niniwe. Tapi aku ikut kalian ke Tarsis. Karena aku gak suka orang ini. Ini nih ternyata penyebabnya. Terus gimana caranya supaya badai ini berhenti? Jadikan aku sesajen. Buang aja aku ke laut. Kalimat jadikan aku sesajen. Daripada ngelihat Niniwe diberkati Tuhan. Lebih baik aku mati. Tuh. Ngeri kan? Orang gak bisa mengampuni. Nggak ngelawan Tuhan. Ya sudah. Tarik tangan kanan, tangan kiri. Tarik kaki kanan, kaki kiri. Ayun-ayun. 1, 2. Waktu 3 dia teriak. Wah, kenapa teriak? Kan 3 lempar. Orang sampai 10. Ya gak dek? Orang 3 udah teriak. 9. Nah sekarang teriak. Enggak udah tadi. Pure. Tuhan masih menetapkan Yunus karena Tuhan mengasihi Yunus. Kalau Tuhan jahat ya, Tuhan bilang syukurin. Ngelawan aku sih enggak. Tuhan enggak begitu Bapak Ibu. Tuhan enggak begitu. Kalau dalam kecelakaan, ngelawan Tuhan sih enggak Bapak Ibu. Tuhan tidak sejahat itu. Diproses. Ya, pure. Wah. Dia pikir mati kan. Help gitu. Help. Waduh. Udah berapa liter nih masuk airnya. Tiba-tiba apa? Lanjut dulu. Atas penentuan Tuhan. Datanglah apa? Kan besar. Atas penentuan Tuhan. Karena Tuhan menetapkan Yunus untuk jadi berkat di Niniwe. Sehebat apapun kau melanggar peraturannya, Tuhan masih sayang. Sebatas engkau masih mau diperbaiki oleh Tuhan. Set. Terus ikannya ditanya sama Tuhan. Ini gak ada dialognya tapi biar masuk ini firmannya. Jangan cari-cari dialognya di mana. Tuhan bilang, kan ikan maksudnya. Kan, iya Tuhan. Dari mana? Habis ikut lomba Tuhan. Lomba apa? Lomba lari. Lari apa? Lari dari kenyataan. Udah makan belum? Belum Tuhan. Sip. Kenapa Tuhan? Makan itu. Dia nengok. Orang Tuhan. Enggak, makan. Ikannya nurut atau tidak? Karena ikan nurut dibuat kenyang oleh Tuhan. Amin. Engkau nurut aja dibuat kenyang sama Tuhan. Makan. Baik Tuhan. Wah, buru-buru. Sebelum sampai ke Yunus ikannya diam, ngerem mendadak. Tuhan tanya, kenapa ngerem? Sebentar. Ngapain? Terima kasih untuk berkat. Dalam nama Tuhan, makan. Tuhan, kan. Aduh, lupa saya. Kenapa Tuhan? Dikunyah enggak tadi? Enggak, bagus. Saya pikir kamu kunyah. Kalau dikunyah, nanti keluarnya berantakan. Sekarang bawa dia. Kemana? Niniwe Tuhan. Ya. Niniwe di mana? Ikut aturanku. Lurus. Keluar tol ke kanan. Nah itu mah ke sini. Ada jalan lurus, itu ada pecah 2 tuh. Ambil yang kiri. Kenapa yang kiri Tuhan? Karena yang kanan ganjil genap. Atau gini aja Tuhan. Biar Tuhan gak usah ngarahin saya. Terus Sherlock. Bagus. Tuh. Berapa hari di perut ikan? Yes. Ini gambaran Sang Mesias itu. Setelah 3 hari Tuhan berkata kepada ikan, stop. Stop Tuhan. Iya stop. Kenapa Tuhan?
udah nyampe. Hah, udah nyampe? Kok cepet? Karena kamu ikut aturanku. Kalau kau ikut aturan Tuhan ya, dengar baik. Hari ini gajian, ya belum selesai ngitung nih ya. Belum selesai ngitung gajiannya, gajian lagi. Ya ampun Tuhan, belum kelar ngitung. Amin. Amin. Meskipun cara saya menyampaikan kayak gini ya, tapi itu terjadi loh Bapak Ibu. Belum habis beras, ada orang kirim lagi kemarin. Hari sorry ya, Desember gak bisa main ke rumah tuh kemarin. Saya mau ke rumah nih, Sherlock. Ya. Ada berkat. Saya pikir berkat apa? 30 karung beras. Kali 20 kilo. Sama mie instan 50. Ya ampun Tuhan. Belum habis. Hitung gaji. Tiba-tiba tanggal 1. Amin. Kalau kau ngikutin aturan Tuhan, kau dibuat kenyang. Nangis terus sama Tuhan. Tuhan bilang, kamu gak ngikutin ketetapanku. Itu loh. Nih. Stop. Udah nyampe. Udah nyampe Tuhan. Karena kamu ikut tuntunanku. Coba kalau kamu jalan sendiri muter di laut itu. Ya ampun kok nyampe Tuhan. Ya ampun. Sekarang kamu pergi ke pantai. Agak ke daratan. Kenapa Tuhan? Ke daratan lagi. Enggak ada air, nanti saya enggak bisa nafas. 3 hari aja aku pelihara. Ke daratan. Agak ke daratan. Kenapa Tuhan? Yunus enggak bisa renang. Sebel. Haleluya. Bentar ya, dikit lagi ya. Oke, dikit lagi. Aduh. Akhirnya udah sampai daratan. Udah Tuhan, buruan Tuhan. Ngap nih, ngap. Muntahkan. Gitu. Enggak keluar Tuhan, buka maskermu. Jadi selama renang pakai masker. Kenapa pakai masker? Ada ultra flu apa itu namanya? Flu apa itu? Super flu katanya. Kita kok bodoh amat ya ada super flu ya. Gak mempan lagi ya. Gak apa-apa lah ada ultra flu ini. Gitu. Akhirnya keluar dari mulut ikan. Gluduk. Yunus ganteng atau jelek? Pada saat keluar dari perut ikan. Ganteng apa jelek? Jelek banget. Itu kan ada air segala macam. Rambut mungkin jabrik. Dan kalau keluarnya dari mulut ikan ini weekend, itu pasti banyak orang di pantai. Bener nggak? Kalau dia zaman sekarang punya handphone, dari mulut ikan, ya ampun. Dan ternyata orang-orang Niniwe itu, orang yang tidak kenal Allahnya Yunus. Mereka penyembah dewa Dagon dalam bentuk ikan besar. Ini loh, cara Tuhan sayang banget sama Yunus. Supaya kamu tetap berwibawa di sana dan ditakutin orang-orang sana. Karena wibawa dari aku, saya kirim dewanya dia. Jadi pada saat orang lihat Yunus, titisan dewa nih, ya ampun, titisan dewa. Terus disebar gitu, di-share langsung kan. Kalau Bapak Ibu kan kalau dapat share di grup kan langsung share kan. Nggak baca, share aja. Padahal di bawahnya tulisin, yang nge-share ini jelek. Makanya baca sampai bawah, lihat sampai habis. Oke. Wah, dan lihat. Ini nih, titisan dewa nih. Pada saat Yunus ngomong, bertobatlah. Kalau tidak negeri ini dihancurkan oleh Tuhan. Mereka semua taat. Karena siapa ini yang ngomong? Titisan dewa. Keren kan? Ikuti aturannya Tuhan Bapak Ibu. Jangan bandel. Simpel banget kok. Kok pengen diberkati itu gampang banget. Kami sekeluarga ini alami. Nih ya anak saya di Bali. Waktu terima di Udayana, kita langsung. Kuliahnya murah Bapak Ibu. Cuma 3 juta, 6 bulan. Tapi kehidupan sehari-harinya, waduh lebih dari kuliah. Di Bali gak ada angkot ya nak ya? Gak ada. Adanya
online, angkutan online. Ada bus tapi nggak lewat kampusnya dia. Makanya kita cari kos-kosan yang dekat-dekat kampus. Saya punya teman di Bali namanya Pak Nengah. Dia selalu ada di tengah. Kalau pinggir Pak Pinggir. Kemarin saya ke Israel, ada peserta saya namanya Imade. Waktu dipanggil di perbatasan. Mr. Aimit, Imade. Mr. Aimit, dia diam aja. Mr. Aimit, dia diam aja. Pak Made dipanggil, nama saya Made bukan Aimit. Ini serius ya, sampai ngakak saya. Terus di depan itu pintu Windows kan, Mr. Aimit, no, Imade. Nyari kos-kosan. Pastor, minta tolong dong. Anak saya keterima di Bali. Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan, kampusnya di Sudirman. Tinggal di gereja aja. Jangan. Kenapa jangan? 4 tahun. Kalau 2 minggu sih oke. Cari kos-kosan. Narik dia. Bali, mahal kos-kosan. Gak apa-apa. Bali panas, harus pakai AC. Siap. Dapat di video call. Nih, dapat nih. Kamar nih. Waduh. Ada AC-nya, Pastor. Wah, puji Tuhan, saya bilang. Kamar mandi, dalam. Tempat tidur, luar. Kata dia. Tidur luar. Kok kebalik? Akhirnya dia dapat kos yang baik tuh Kak. Wah, puji Tuhan Kak itu ya. Keren banget Tuhan pelihara, semester 1 dilewati dengan baik. Dia masuk semester 2 ya. Dan Tuhan siapkan yang terbaik. Jangan bandel Bapak Ibu. Syukuri setiap berkat. Bersyukurlah terus menerus. Sampai engkau lupa caranya bersungut-sungut. Bersyukur terus. Bersyukur terus. Ampuni orang. Sampai engkau lupa caranya menyakiti orang lain. Nih Tuhan menetapkan kita tuh kayak Yunus. Akhirnya Yunus mau gak ikut aturan Tuhan? Enggak, karena hatinya gak ke situ. Sampai ketika Niniwe bertobat ya. Niniwe ketika dengar Yunus khotbah nih. Puasa loh semua 40 hari loh. Karena takut akan dihukum. Yang ngomong titisan dewa ini. Puasa. Puasa bukan hanya orang-orang. Puasa semua. Hewan-hewannya puasa. Wah saya bilang, ini pasti berisik banget Niniwe ini. Bayangkan kambing puasa, sapi puasa. Sapi kalau jam lapar itu, wah itu berisik banget. Wah kalau pas belum buka puasa, wah puasa. Nih sebentar lagi puasa, ya, sebentar lagi puasa ya. Minggu-minggu pertama warung-warung tutup semua. Gak apa-apa, hormati mereka, hormati. Kalau ada warung tutup, hormati, ya. Bukan begitu, maksudnya ikut. Puasa kita lebih berat Bapak Ibu. Kita orang Kristen ini puasanya banyak. Kalau Kristen Koptik, setahun 200 hari puasa. Setahun 200 hari. Bayangkan kalau Kristen Koptik. Puasa menjelang Natal, menjelang Paskah, puasa Maria, puasa setelah Paskah. Waduh, ribet. Makanya kita bersyukur. Ikuti aturan Tuhan. Amin. Jangan ngelawan kehendak Tuhan. Kalau kau ngelawan kehendak Tuhan yang pertama, kau bayar kehidupanmu sendiri. Membiayai perjalanan hidupmu sendiri. Yang kedua, Tuhan turunkan badai. Masih bandel, Tuhan telan engkau di perut ikan. Tuhan jahat? Enggak. Perut ikan itu yang memproses Yunus. Sampai dia berwibawa di Niniwe. Orang takut semua. Ya, orang menghargai Yunus. Titisan dewa. Setelah kita diproses oleh Tuhan, jadi berkat. Amin. Tundukkan kepala.